Shalom, selamat pagi, selamat bersukacita, selamat berbahagia, dan diberkati senantiasa oleh Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 26 September 2024. Saudara-saudara, sebelum membaca Kisah Para Rasul pasal 4, ayat 13 sampai 31, saudara-saudara, mari kita memohon hikmat dan pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, segala puji, hormat, dan syukur kami angkat kepadamu. Terima kasih saat ini kami mempersiapkan diri untuk mengalami cinta kasih-Mu, juga mendengar firman-Mu. Biarlah kami akan terus hidup taat kepada Allah, terus memberitakan firman kebenaran Tuhan. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 4, ayat 13 sampai ayat yang ke-31. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Mereka mengenali keduanya sebagai pengikut Yesus. Namun karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, "Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang mencolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersebar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu." Setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Namun Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silahkan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berbicara tentang apa yang telah kami lihat dan dengar." Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang itu tidak menemukan jalan untuk menghukum mereka, karena orang banyak memuliakan Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa gusar bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa merancang persekongkolan yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapinya. Untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya.
Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan terlebih dahulu oleh kuasa dan kehendak-Mu. Sekarang ya Tuhan, lihatlah ancaman-ancaman mereka, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian sepenuhnya untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Terpujilah Kristus. Taat kepada Allah. Mengkau lalaku puang matua. Banyak peristiwa yang terjadi dalam hidup, namun tidak semua orang bersedia menerima kebenaran dan peristiwa-peristiwa itu. Kerap kali malah terjadi ada upaya-upaya untuk membungkam suara kebenaran di balik suatu peristiwa. Apalagi kalau kebenaran itu mengusik kenyamanan dan keamanan seseorang atau sekelompok orang. Upaya membungkam suara kebenaran itu tampak jelas dalam peristiwa kesembuhan yang dialami oleh seseorang karena kuasa Kristus yang dinyatakan oleh Petrus dan Yohanes. Kuasa Yesus yang mereka beritakan telah mengguncangkan para imam-imam Yahudi dan juga para pemimpin dalam mahkamah agama. Di hadapan mereka ada fakta kebenaran bahwa Petrus dan Yohanes adalah orang biasa, tetapi memiliki keberanian untuk bersaksi tentang Kristus yang membuat banyak orang menjadi percaya. Selain itu, mereka juga diperhadapkan dengan fakta bahwa orang yang sakit itu telah sembuh dan ada di antara mereka. Akan tetapi mereka dengan sengaja dan bersepakat untuk membungkam Petrus dan Yohanes agar pemberitaan tentang kebenaran tidak menyebar. Namun saudara-saudara, kita melihat bahwa Petrus dan Yohanes merespons upaya mahkamah agama dengan memperhadapkan pilihan kepada mereka. Taat kepada manusia atau taat kepada Allah. Petrus dan Yohanes berkata, taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Pilih sendiri. Bagi Petrus dan Yohanes, tidak mungkin untuk tidak mengatakan kebenaran dari apa yang mereka lihat tentang kuasa dan kehendak Allah yang dinyatakan dalam Yesus Kristus. Mereka lebih memilih taat pada kehendak Allah, kepada perintah Kristus yang telah mengaruniakan kuasa Roh Kudus untuk bersaksi, sekalipun itu penuh risiko, daripada menuruti keinginan para mahkamah agama untuk tidak memberitakan kebenaran Allah. Kebenaran, lebih kebenaran Allah dalam Kristus tidak boleh dibungkam, karena itu mendatangkan keselamatan bagi manusia. Terpujilah Kristus. Amin. Bapa di surga, terpujilah Engkau. Beri kami hikmat untuk terus memberitakan firman kebenaran-Mu, untuk menyatakan cinta kasih-Mu, dan terus dikuatkan memberitakan kebenaran Tuhan. Di dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersama-sama berdoa. Amin.